Halo, kenalin nama aku Muhammad Reza Hakim dari Fakultas FTISP, dan aku alasan tidak dapat menghadiri D2 dikarenakan aku mengikuti kegiatan UKM lain dari jam 8 hingga jam 6 sore yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga aku tidak dapat menghadiri D2 UKMR. Kemudian di sini aku akan merangkum apa saja materi yang didapat pada D2 ini. Yang pertama, untuk judul dari D2 ini yaitu mengenal kesenian Melayu, seni sastra dan kuliner Melayu, alat musik tradisional serta tari Melayu. Kemudian aku akan menjelaskan yang pertama, yaitu sastra Melayu. Sastra Melayu, sastra tertulis dan lisan di Riau dan Kepulauan Riau. Aku akan menjelaskan kalau misalkan untuk sastra tertulis dan lisan di Riau dan Kepulauan Riau itu, yang pertama ada hikayat. Hikayat merupakan cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan, karoma yang mereka miliki. Contoh dari hikayat yaitu hikayat Malin Dewa, hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian yang kedua yaitu ada syair. Apa itu syair? Syair merupakan bentuk puisi dalam sastra Melayu lama, dan kata syair ini berasal juga dari bahasa Arab yang berarti perasaan. Syair terdiri dari 4 baris yang dimana dengan rima AAA atau ABAB, yang terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian contoh syair, aku akan mencontohkan salah satu syair yaitu pagi dan petang duduk bercinta, berenam dengan airnya mata, kalau gue tidak menderita karena mendengar khobar berikut. Itu merupakan kutipan dari syair Ikat Robo Raka 4. Kemudian yang ketiga itu ada gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam adalah bentuk puisi lama, bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 larik, mempunyai irama akhir yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam yang terkenal yaitu Gurindam 12 karya Ali Haji. Kemudian yang keempat itu ada pantun. Apa itu si pantun? Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris, yang bersaja ABAB, dan biasa tiap baris terdiri dari 4 perkataan. 2 baris pertama disebut sampiran, sedangkan 2 baris berikut disebut isi. Setelah itu aku akan menjelaskan tentang kuliner yang berada di Riau dan Kepulauan Riau. Yang pertama yaitu ada asam pedas. Asam pedas ini merupakan makanan yang biasa itu disajikan pada acara adat, acara resmi, makanan sehari-hari, atau untuk dijual. Makanan ini memiliki bahan utama yaitu ikan. Setelah itu yang kedua ada roti jala. Apa itu roti jala? Roti jala itu merupakan roti kirai. Roti jala itu biasa juga dikenal dengan roti kirai yang dibuat dengan tepung terigu dan telur. Roti jala ini biasanya dibuat dengan adanya kayak kuah untuk roti jalanya gitu, dan biasanya itu dihidangkan sebagai menu sarapan atau menu makan malam. Kemudian yang ketiga adalah laksamana mengamuk. Es laksamana mengamuk ini merupakan es tradisional yang tentunya berasal dari Riau, dan itu di setiap Ramadan itu pasti ada. Minuman ini terbuat dari buah kueni, santan, biji selasi, gula putih, daun pandan, dan es batu. Kemudian yang keempat ada air mata pengantin. Untuk air mata pengantin ini biasanya itu disajikan pada acara pernikahan. Bentuk dari air mata pengantin ini seperti es campur. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan tari Melayu. Apa saja sih tari Melayu, tari yang ada di Melayu? Yang pertama aku akan menjelaskan itu tentang tari persembahan. Tari persembahan ini merupakan
tari yang bertujuan untuk menyambut dan untuk mempersembahkan tamu agung. Ya. Dan ini tari persembahan ini biasanya dilakukan oleh perempuan. Kemudian itu ada yang kedua, ada tari rentak bulian. Apa itu tari rentak bulian? Tari rentak bulian ini merupakan kayak tari pengobatan, yang dimana ini biasa tari ini dilakukan oleh 7 orang pria, 7 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Kemudian ketiga ada tari serampang 12. Sesuai dengan namanya, tari ini dilakukan oleh 12 orang. Dan ini tari ini berasal dari Deli Serdang. Kemudian yang keempat ada tari Trate Kasih. Tari Trate Kasih ini berasal dari Rengat. Dan ini terdiri dari 5 pasang pemuda-pemudi. Tadi tari Trate Kasih ini menceritakan tentang kisah percintaan Kerajaan Indragiri Hulu Narasinga II dengan Dong Purnama. Kemudian kelima ada tari Zapin. Tari Zapin ini merupakan tari yang berasal dari Yaman tapi dibawa oleh pedagang Arab dari perang Arab yang kemudian merambah ke negeri-negeri Indonesia seperti Riau, Singapura dan Brunei Darussalam. Oke. Kemudian yang keenam adalah tari Tabal Gemita. Untuk tari Tabal Gemita ini merupakan tari yang berasal dari Kepulauan Riau. Dari Kepulauan Riau. Terus yang ketujuh ada tari Makyong. Tari Makyong ini juga berasal dari Kepulauan Riau. Dan untuk tari ini sendiri merupakan tari yang menggabungkan unsur upacara, keagamaan, sandiwara, tari musik dengan vokal atau instrumental dan naskah yang sederhana. Terus tari yang selanjutnya adalah tari Tanda Tanjung Salengkup. Tari ini bukan tarian pergaulan yang sangat digemari di daerah Riau. Tari ini biasa dibawakan oleh 4 pemuda-pemudi. Kemudian aku akan menjelaskan tentang alat musik Melayu Riau. Alat musik Melayu Riau dan Kepulauan Riau ada apa aja sih? Jadi aku akan menjelaskan kalau misalkan alat musiknya itu terdiri dari dua, yaitu dari ada 2 jenis, yaitu perkusi dan melodi. Untuk perkusi sendiri itu ada marwas, kompang, jimbe, gendang Melayu, tamborin, dan darhana. Untuk melodi sendiri ada akordian sama gambus. Aku akan menjelaskan untuk marwas itu dimainkan dengan minimal 3 orang dengan cara dipukul. Untuk kompang itu juga dipukul dan memiliki 3 bunyi. Terus untuk jimbe itu dipukul, untuk gendang Melayu juga dipukul, untuk tamboran juga dipukul, untuk darana itu di petik. Kemudian yang kedua ada melodi akordian. Akordian itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tut, tombol pengatur warna, tombol pengatur warna suhu 1, diafragma, dan tombol pengatur bass. Kemudian yang kedua ada gambus. Gambus itu dipetik juga untuk mainkan. Mungkin itu ada rangkuman dari D2. Sekian. Terima kasih.